Wacana sayembara penangkapan pelaku kejahatan digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menuai perhatian publik. Langkah ini disebut sebagai upaya mendorong masyarakat lebih berani melawan aksi kriminalitas jalanan, khususnya begal, yang dinilai meresahkan. Namun, rencana tersebut juga memunculkan pro dan kontra. Sejumlah pihak menilai sayembara bisa menjadi efek jera bagi pelaku, sementara pihak lain mengkhawatirkan potensi salah tangkap hingga aksi main hakim sendiri. Lalu, apa tujuan Deddy Mulyadi menggulirkan sayembara ini? Dan bagaimana respons berbagai pihak terkait kebijakan tersebut? Warga bersih skamling, menjaga diri dan dijaga diri. Ini adalah prinsip dasar kita hidup bergotong royong. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Sejak sayembara penangkapan pelaku kejahatan diumumkan, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut muncul perubahan di tengah masyarakat. Warga yang sebelumnya takut, kini mulai berani kembali beraktivitas dan ikut menjaga lingkungan. Menurut Deddy, keberanian masyarakat bersama kinerja kepolisian menjadi kunci untuk menghadapi aksi kriminalitas. Lantas, seperti apa dampak sayembara tersebut? Mari kita ulas. Iya, sayembara kenapa? Seperti apa kelanjutannya dan Sayembara terus kan semenjak diumumkannya sayembara, bila dicek kan sekarang pertama warga jadi berani. Keluar rumah berani loh sekarang. Keliling warga berani. Bahkan ada yang malam-malam nongkrong, siapa tahu ada begal mau saya tangkep, kan ada yang begitu. Nah, artinya nyali warga mulai terlihat. Yang kedua, kejahatan saya lihat bisa diungkap secara bersama-sama oleh jajaran Polda, Polres seluruh Jawa Barat. Di Sumedang kemarin sudah mengungkap jaringan begal di Kota Bandung ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kinerja kepolisian sangat luar biasa saat ini. Dan berikutnya adalah psikologi. Psikologinya kita ini puluhan juta, masa psikologi kita mau diganggu oleh ratusan orang? Kalau anak-anak gangster di jalanan 100 orang, masa sekota yang isinya 5 juta penduduk mau diganggu oleh yang 100 orang? Jangan bikin 5 juta orang takut oleh 100 orang. Yang 100 orang harus takut oleh 5 juta orang. Nah, yang berikutnya adalah menghindarkan main hakim sendiri. Kenapa terjadi main hakim sendiri? Orang ayamnya dicuri, marah karena ayam yang diurusnya bertahun-tahun diambil. Tapi kalau misalnya gubernur menyatakan kalau ketangkep nanti dikasih ganti dalam bentuk hadiah, kan orang berpikir hilang ayam nih kita dapat 10 juta, hilang kambing 2 dapat 20 juta, hilang motor dapat 20 juta. Kalau bisa menangkapnya kan lebih baik. Tadi dengan berkaitan dengan Bapak Gubernur menyampaikan sayembara ya, menurut saya ini adalah wujud pemberian semangat ya, motivasi kepada semua pihak ya, kecuali pihak kepolisian, karena pihak kepolisian ini kan menurut saya adalah tanggung jawab dan itu memang sudah tugasnya, wajib melakukan penegakan hukum terhadap seperti begal. Segera diinformasikan kepada kepolisian adalah wajib merespons secara cepat. Sejumlah pihak menilai sayembara penangkapan pelaku kejahatan yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dapat menjadi langkah pencegahan terhadap aksi kriminalitas jalanan. Mantan Kapolda Jawa Barat periode 2016 hingga 2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian menyebut, langkah tersebut bisa menjadi terobosan kreatif dalam menghadapi kejahatan street crime yang selama ini meresahkan masyarakat. Lantas, bagaimana pandangan terkait dampak sayembara tersebut dalam upaya menekan angka kejahatan? Sebetulnya setiap kebijakan ini pasti ada plus minusnya ya. Ya, tadi adalah hal-hal yang minusnya, tetapi ada juga hal-hal yang plusnya. Semua bisa saja terjadi, tapi ingat bahwa yang disampaikan oleh Pak KDM ini justru ditujukan kepada kejahatan street crime. Kejahatan street crime ini atau kejahatan jalanan ini biasanya ya dampaknya itu sangat meresahkan masyarakat, sangat menakutkan, sadis, dan kebetulan di Jawa Barat itu memang
kemarin dari evaluasi kriminal, masyarakat sudah sangat resah dengan aksi-aksi begal ini. Sehingga di sini ini ada salah satu terobosan kreatif dalam rangka pencegahan kriminalitas. Ini kan dalam hukum ini ada reward, ada punishment. Saya tidak menafikan bahwa ada negatifnya, ada minusnya, tapi saya akan mengemukakan dulu yang positifnya saja. Kan? Yang positifnya ini adalah kenapa? Ini adalah deteksi dini, pencegahan awal dari niat dan kesempatan. Sehingga ini dengan adanya sayembara ini akan menimbulkan efek deterrent, efek jerak, efek menakutkan, membunuh niat dan kesempatan bagi para pelaku. Kedua, ini pun juga akan menjadikan suatu world psychology bagi pelaku itu. Waduh, saya dengan adanya ini otomatis ini masyarakat akan lebih mengawasi, juga ya petugas juga akan lebih siaga. Dan di sini juga dengan adanya reward ini merupakan satu stimulus masyarakat jadi lebih waspada. Masyarakat bisa lebih berani, masyarakat bisa lebih mengawasi karena memang ada reward. Walau reward ini ya mungkin tadi dikatakan, saya juga setuju dengan Bung Usman, mungkin akan menghilangkan aspek-aspek normanya, tapi lebih berorientasi kepada keuangan atau ekonomi. Hadiahnya ya, ekonomi itu ya. Nah, istilahnya normatif lah. Namun, di balik dukungan terhadap sayembara penangkapan pelaku kejahatan, muncul pula sejumlah kekhawatiran. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, pemberantasan begal memang penting, tapi tetap harus berjalan sesuai aturan hukum. Menurutnya, sayembara berisiko memicu salah tangkap dan mendorong masyarakat bertindak di luar hukum. Ya, jelas tentu terdengar seperti dukungan dari gubernur, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat, untuk melakukan penindakan terhadap aksi begal yang memang meresahkan. Siapapun yang berjalan di malam hari, berperjalanan sendiri, pasti akan ketakutan kalau ada aksi-aksi begal tidak tercegah atau tidak ditindak, apalagi belakangan ini sudah mematikan gitu. Nah, namun demikian kita harus memastikan bahwa tindakan apapun itu tidak menyalahi hukum-hukum yang berlaku. Dan yang kedua, saya khawatir bahwa sayembara itu justru malah menggeser paradigma hukumnya. Orang jadi cenderung mengejar uang, mengejar material untuk melakukan tindakan terhadap aksi begal. Bagaimana kalau nanti salah tangkap? Gitu. Mengapa tidak melakukan misalnya peningkatan frekuensi patroli, jumlah personil, cakupan wilayah? Mengapa tidak menambah fasilitas CCTV, etle, gitu, dan berbagai fasilitas keamanan yang bisa setidaknya membantu negara, membantu masyarakat untuk segera mengetahui dan mendorong proses penindakan, pengusutan terhadap setiap kali ada aksi begal. Jadi kira itu keberatan kami, dan ada beberapa negara yang pernah mencoba menerapkan pemberian sayembara seperti ini di beberapa kota di Meksiko, di Filipina, tapi terbukti gagal. Bahkan yang terburuk di Filipina berakibat dengan kriminalisasi kemiskinan. Banyak orang-orang yang menjadi korban aksi main hakim sendiri itu karena kelas sosial ekonominya sangat rendah. Orang-orang miskin yang bisa tuduh begitu saja tanpa bisa melakukan pembelaan gitu. Nah, beda halnya kalau petugas kepolisian kan sudah dilatih, dididik gitu ya, untuk melakukan katakanlah penindakan terhadap pelaku kejahatan. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau ada katakanlah peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan. Tapi itu pun prinsipnya harus segera diserahkan kepada penegak hukum gitu. Jangan ambil hukum di tangan sendiri, itu bisa berakibat fatal. Menteri Hak Asasi Manusia Natalio Spigai turut merespon wacana sayembara penangkapan pelaku kejahatan tersebut. Dirinya menilai, jika pernyataan itu hanya sebatas candaan, maka tidak menjadi persoalan. Namun, apabila benar-benar diterapkan, ia mengingatkan adanya risiko ketika masyarakat sipil diberi imbalan untuk menangkap pelaku kejahatan. Menurutnya, tindakan penegakan hukum tetap harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan,
dan pelatihan agar tidak memicu kekerasan maupun aksi main hakim sendiri. Saya pikir Pak Deddy Mulyani cuma mungkin guyonan aja. Jangan salah loh, bisa saja guyonan media anggap serius. Tapi ada uangnya Pak. Ya namanya juga uangnya tidak kelihatan. Ngomong aja ada uang. Tapi kalau serius yang tidak boleh. Tapi kalau guyonan tidak apa-apa. Guyonan aja tapi serius tidak boleh. Itu Pak Menteri HAM bilang, saya berharap itu guyonan tapi serius diusahakan tidak boleh. Gini, Anda membayar untuk menangkap orang. Kalau nangkap gini, orang yang menangkap terlatih nggak? Kalau sipil yang tidak terlatih, mukul dong ya, darah-darah. Apa perbolehkan kita bayar orang untuk memukul orang lain di lapangan? Ya, jadi saya gini, intinya bahwa ini rumahnya dia di Jawa Barat, tidak etis. Tapi dugaan saya beliau guyonan, tidak serius. Ya, semoga guyonan dan tidak serius. Kalau orang yang begal itu memang tidak boleh ya. Kita harus sepakat bahwa perbuatan begal adalah kriminal. Kemudian perbuatan begal itu kriminal. Yang benar itu adalah kriminal ditangani oleh aparat diberi wewenang oleh undang-undang. Siapa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk khususnya yang terkait dengan penanganan proses penegakan hukum, maka aparat kepolisian. Di luar selain lembaga atau instansi yang tidak diberi kewenangan, itu tidak boleh. Apalagi yang sifatnya vigilantisme, main hakim sendiri. Coba Bapak Ibu bayangkan, orang yang diduga mencuri ayam dibunuh sampai mati. Oleh karena itu pemerintah, apakah provinsi, kabupaten, kota, jangan memberi ruang, kesempatan dan peluang untuk rakyat melakukan main hakim sendiri. Kembali serahkan kepada aparat yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk melakukan proses penegakan hukum. Kita kan semua ada ini, maaf ya, di kampung-kampung itu ada petugas pos kamling, ada petugas desa, ada babinsa. Kalau kita tahu bahwa yang bersangkutan itu adalah begal, laporkan aja polisi. Nanti polisi menangkap yang bersangkutan, baru diproses hukum. Ya, proses hukum. Karena apa? Itulah tugas kita. Kita di negara Indonesia itu negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau negara kekuasaan, semua pemegang otoritas berhak melakukan apa saja yang diinginkan. Kalau negara hukum, itu kepemimpinan itu diatur oleh hukum. Jadi sehingga tidak boleh. Ya, saya sampaikan ini karena saya menteri. Mana ada menteri HAM membolehkan Anda untuk menampar orang lain? Sangat tidak mungkin. Menteri HAM itu memastikan adanya perlindungan yang pasti. Tapi hak asasi manusia itu menghormati kalau ada proses hukum yang pasti. Ya, kan kalau ada undang-undang yang mengatur, ada proses pengadilan yang memutuskan, maka hak asasi manusia juga ikut menghormati. Tapi kalau main hakim sendiri ya nggak bisa dong. Menanggapi pernyataan Menteri HAM, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyampaikan apresiasi atas pengingat agar upaya pemberantasan kejahatan tetap menghormati hak asasi manusia. Ia menegaskan, perlindungan HAM tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan, tetapi juga para korban yang kehilangan rasa aman, harta, hingga nyawa akibat tindak kriminal. Ia memastikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir melindungi kedua pihak. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing, wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ayo, sudah mulai aman ya. Ayo, warganya sudah pada berani ya. Ayo, aparatnya sudah sangat sigap saat ini. Saya menyampaikan terima kasih atas otokritik dari Pak Menteri HAM, Bapak Natalius Pigai, yang mengingatkan saya jangan sampai melanggar
HAM pelaku kejahatan dengan main hakim sendiri. Saya sampaikan dulu saya dibantu banget ketika ada tuduhan pelanggaran HAM terhadap kegiatan barak militer. Sekarang Pak Menteri mengingatkan saya jangan sampai ada tindakan yang melanggar HAM. Saya ucapkan terima kasih. Tetapi ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, orang yang menjadi korban kejahatan ada pelanggaran HAM pada dirinya. Dia kehilangan keamanannya, dia kehilangan perlindungan dari negaranya, dia kehilangan harta kekayaannya. Bahkan banyak yang kehilangan nyawanya. Dan yang paling miris adalah korban kejahatan ketika masuk ke rumah sakit, BPJS tidak bisa mengklaim, membayarkan biaya rumah sakitnya. Tetapi di Provinsi Jawa Barat, semua korban kejahatan dijamin oleh pemerintah provinsi biaya rumah sakitnya berapapun. Ini yang menjadi catatan penting. Kenapa saya paham itu? Karena saya sering menangani korban kejahatan tidak dibiayai oleh rumah sakit. Sehingga saya punya kebijakan semuanya dibiayai oleh rumah sakit dan rumah sakitnya dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu. Yang kedua, pelaku kejahatan ketika mengalami problem akibat diamuk massa atau terluka, melarikan diri, ada tindakan yang dilakukan oleh aparat, seringkali di rumah sakit aparat tidak punya biaya yang cukup untuk membayarkan rumah sakitnya. Dan saya juga pernahlah ikut membantu membiayai pelaku kejahatan. Karena rumah sakitnya harus dibiayai dengan biaya yang besar. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan hadir untuk menyelesaikan dan melindungi kedua-duanya. Sayembara penangkapan pelaku kejahatan menjadi perdebatan antara upaya memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pentingnya menjaga proses penegakan hukum. Di satu sisi, langkah ini dinilai mampu meningkatkan kewaspadaan warga terhadap aksi kriminalitas. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran agar upaya pemberantasan kejahatan tetap berjalan sesuai aturan dan tidak memicu aksi main hakim sendiri. Kini, tantangannya adalah memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip hukum dan hak asasi manusia.